Berarti ada berapa poin gugatan, Pak? Poin macam-macam ya, tapi intinya itu kami keberatan dengan penetapan tersangka dari Rizik Syihab, gitu ya. Penetapan ikutannya ya, itu harus mau nggak mau itu dibatalkan juga. Pasti, karena kan itu kan pasal-pasal yang disangkakan ya, 160 KUHP, 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, dan juga pasal 216 gitu ya. Itu pasal-pasal disangkakan itu yang kami permasalahkan nanti di peradilan, karena ini lebih ke formil ya. Kalau pokok persidangan kan nanti kalau misalnya memang maju sampai ke persidangan. Kemarin kan sempat menolak diperpanjang masa penahanannya gimana, Pak? Ya, Habib menolak ya untuk penahanan itu aja gitu. Ya, tapi memang penahanan itu hak dari penyidik ya, tapi nggak ada masalah. Habib Rizik kebetulan ada agenda juga di Polda, jadi teman-teman juga bagi-bagi tugas ada yang pendampingan di Polda. Betul. Kuasa hukum yang hadir di sana. Ada berapa jumlah bakal nanti hadir di persidangan, Pak? Mungkin nanti kita koordinasi dengan tim ya, kan nggak mungkin semua nanti maju, tapi yang jelas kami nggak bisa membatasi animo dari teman-teman lawyer yang ingin bantu Habib gitu. Kalau menurut kami itu sebaiknya pasal 2D itu dicabut lah, karena kalau bagi wartawan itu kan jelas bahwa kita menilai ini mengancam wartawan dan media pihak yang sangat potensial untuk dijerat dengan pasal ini, dan yang secara regulasi kan juga bertentangan dengan Undang-Undang Pers, karena Undang-Undang Pers melindungi wartawan dalam menjalankan fungsi termasuk mencari dan mempublikasikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pers Front Persatuan Islam atas kezaliman yang dialami oleh Front Pembela Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pembubaran ormas maupun parpol sudah pernah terjadi pada zaman era Nasakom, dan saat ini merupakan deja vu atau pengulangan dari rezim Nasakom yang lalu. Kedua, bahwa keputusan bersama melalui 6 instansi pemerintah kami pandang adalah sebagai bentuk pengalihan isu dan obstruction of justice terhadap peristiwa dugaan pembunuhan 6 anggota FPI dan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Selanjutnya nomor 4, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 pasal 80, bahwa keputusan bersama 6 instansi pemerintah adalah tidak berdasarkan hukum, karena pasal 80 hanya mengatur ormas berbadan hukum, dan itu pun melalui pencabutan status badan hukum. Kemudian yang kelima, berdasarkan putusan MK Nomor 82 Tahun 2013, bahwa dalam pertimbangan hukum pasal halaman 125 dinyatakan bahwa suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, tapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan demikian pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum secara substansi, maka keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, bahwa benar pada hari Rabu kemarin tanggal 30 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1442 Hijriah, Front Pembela Islam telah dinyatakan bubar oleh 6 instansi pemerintah yang kami duga hal tersebut sangat zolim dan juga sangat tidak adil. Oleh karena itu, alasan-alasannya juga sangat bertentangan kami duga dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, beberapa masyarakat mendeklarasikan
Front Persatuan Islam sebagai perahu baru untuk menegakkan dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang berkesinambungan. Oleh karena itu, terakhir kami pesankan bahwa barang siapa berjuang karena tokoh, maka sesungguhnya tokoh tersebut pasti akan mati. Barang siapa berjuang karena organisasi, cepat atau lambat organisasi tersebut pasti akan bubar. Akan tetapi barang siapa berjuang untuk Islam, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa berjuang untuk Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati, akan kekal adanya. Mari kita berjuang untuk Islam karena Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. nabiyyan wa rasula. Nabiyyan wa rasula. Pada malam Jumat tahun baru 2021, Pada malam Jumat tahun baru 2021, kami para alim ulama, kami para alim ulama, habaib dan aktivis keadilan habaib dan aktivis keadilan dari 8 kabupaten dan kota dari 8 kabupaten dan kota Provinsi Banten Provinsi Banten mendeklarasikan perahu baru, mendeklarasikan perahu baru perjuangan umat Islam Banten perjuangan umat Islam Banten untuk membela agama, untuk membela agama, bangsa, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan nama Front Persatuan Islam Front Persatuan Islam Banten, Banten dengan lambang dan ketentuan-ketentuan dengan lambang dan ketentuan-ketentuan yang akan diberitahukan kemudian yang akan diberitahukan kemudian setelah Rapimnas atau Rapimsus setelah Rapimnas atau Rapimsus Front Persatuan Islam secara nasional. Front Persatuan Islam secara nasional. Demikian deklarasi ini kami sampaikan Demikian deklarasi ini kami sampaikan tulus dan ikhlas. dengan tulus dan ikhlas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banten, Banten, Jumat 1 Januari 1 Januari 2021. 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Ketua BHM Provinsi Banten, Al-Ustaz Julianto SH MH. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PUU strip 10 Romawi garing 2013. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Hanya saja ormas yang tak mendaftar tak akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Bunyi putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor putusan tersebut adalah berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara.
tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Demikian, terima kasih. Takbir. Siap berjuang. Siap istiqamah. Takbir. Siap bela agama. Siap bela bangsa. Siap bela negara. Siap bela imam besar. Takbir. Komando imam besar Habib Rizik Syihab. Takbir. Salam Nabi. Siap lebih semangat. Siap lebih kompak. Takbir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.